Kutukan Desa Tengkorak. Di sebuah desa di pelosok Jawa Tengah, terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan nama Desa Tengkorak. Nama itu bukan hanya sekadar julukan, melainkan berasal dari sejarah kelam yang menghantui setiap penduduknya. Kisah ini dimulai ratusan tahun yang lalu, pada zaman ketika ilmu gaib dan kekuatan gelap masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dahulu kala, Desa Tengkorak adalah tempat yang makmur dan tenteram. Penduduknya hidup dari bertani dan berdagang, sementara anak-anak bermain riang di sawah dan sungai. Kehidupan mereka berubah ketika seorang wanita misterius bernama Nyai Saras datang ke desa itu. Nyai Saras adalah seorang tabib yang memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit dengan ramuan herbalnya. Dia tiba di desa dengan pakaian serba hitam, membawa sebuah tas besar yang penuh dengan ramuan dan kitab-kitab kuno. Penduduk desa menyambutnya dengan hangat, berharap dia bisa membantu mengatasi penyakit yang tengah merebak di desa mereka. Nyai Saras dengan cepat menjadi terkenal karena kemampuannya menyembuhkan berbagai penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh tabib lain. Dia membantu banyak orang, dan penduduk desa mulai merasa berhutang budi padanya. Namun, di balik senyumnya yang ramah, tersembunyi niat jahat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ketika musim panen tiba, hasil panen penduduk mulai hilang secara misterius. Setiap malam, suara tangisan dan rintihan terdengar dari hutan di pinggiran desa. Penduduk yang penasaran mulai menginvestigasi, tetapi tidak ada yang kembali untuk menceritakan apa yang mereka temukan. Hanya suara-suara aneh dan bayangan gelap yang menyelimuti desa setiap malam. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mulai curiga dengan Nyai Saras, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya secara langsung. Nyai Saras sendiri semakin jarang terlihat di desa, dan hanya muncul sesekali dengan alasan mengumpulkan ramuan di hutan. Suatu malam, sekelompok pemuda desa yang penasaran memberanikan diri untuk masuk ke hutan itu. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda bernama Ardi, yang kehilangan adik perempuannya secara misterius. Di tengah kegelapan, mereka menemukan sebuah gua tersembunyi yang dipenuhi dengan tengkorak manusia. Di dalam gua itu, mereka melihat Nyai Saras sedang melakukan ritual dengan memanggil arwah-arwah jahat. Di tengah lingkaran api, Nyai Saras berdiri dengan mata tertutup, menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa kuno. Pemuda-pemuda itu menyaksikan dengan ngeri saat Nyai Saras menggunakan darah dari hewan-hewan korban untuk memanggil roh-roh jahat. Mereka menyadari bahwa Nyai Saras bukanlah tabib biasa, melainkan seorang dukun jahat yang menggunakan ilmu hitam untuk mencuri jiwa-jiwa penduduk desa dan mengambil kekayaan mereka. Jiwa-jiwa yang dia ambil kemudian dijadikan budak di alam gaib, dan itulah sebabnya banyak penduduk desa yang hilang tanpa jejak. Pemuda-pemuda itu berusaha melawan Nyai Saras, tetapi kekuatan gelapnya terlalu kuat. Satu persatu mereka jatuh dan menjadi korban. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Ardi berhasil melarikan diri dan memberitahu penduduk desa tentang apa yang terjadi. Luka-luka yang dia derita menjadi saksi bisu dari kengerian yang dia alami di dalam gua. Kemarahan meluap di desa itu. Seluruh penduduk berkumpul dan menyerang gua Nyai Saras. Mereka membawa obor dan senjata tajam, bertekad untuk menghentikan kekejaman yang telah merenggut banyak nyawa. Di dalam gua, Nyai Saras melawan dengan segala kekuatan yang dia miliki, tetapi akhirnya dia kalah jumlah. Mereka menangkapnya dan membakarnya hidup-hidup di tengah alun-alun desa. Namun, sebelum mati, Nyai Saras mengutuk desa itu. Dia bersumpah bahwa roh-roh jahat yang dia panggil akan terus menghantui desa dan menuntut balas atas kematiannya. Dengan tawa yang mengerikan, Nyai Saras mengucapkan mantra terakhirnya, mengikat roh-roh jahat dengan tanah desa itu untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, desa Tengkorak tidak pernah sama lagi. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari hutan. Penduduk yang nekat keluar rumah pada malam hari sering menghilang tanpa jejak. Banyak yang percaya bahwa roh-roh jahat Nyai Saras masih berkeliaran, mencari jiwa-jiwa untuk dijadikan korban. Desa itu kini menjadi tempat yang ditakuti, dengan kisah-kisah horor yang terus berkembang di kalangan penduduk dan menjadi cerita kelam.
Anak-anak dilarang bermain di luar rumah setelah matahari terbenam. Orang dewasa menjaga pintu dan jendela mereka tertutup rapat setiap malam. Ritual-ritual perlindungan dilakukan secara rutin. Tetapi rasa takut tetap menghantui setiap langkah mereka. Beberapa penduduk mencoba meninggalkan desa, tetapi mereka selalu kembali dengan keadaan linglung dan tidak ingat apa yang terjadi. Bertahun-tahun kemudian, seorang keturunan Ardi bernama Dimas memutuskan untuk mengakhiri kutukan itu. Dia adalah seorang pemuda yang pemberani dan berpengetahuan luas tentang ilmu gaib. Dimas mempelajari setiap kitab dan naskah kuno yang dia temukan, berusaha mencari cara untuk menghentikan kutukan Nyai Saras. Dia percaya bahwa ada cara untuk membebaskan desa dari kengerian yang telah bertahan selama berabad-abad. Dengan tekad bulat, Dimas memasuki gua terkutuk itu lagi. Di sana, dia menghadapi roh Nyai Saras yang penuh dendam. Dengan menggunakan ilmu yang dia pelajari, Dimas berhasil melawan dan menaklukkan roh Nyai Saras. Dia memanggil roh-roh para korban dan memohon bantuan mereka untuk menghancurkan kekuatan gelap yang mengikat desa itu. Dalam pertarungan yang epik, Dimas dan roh-roh para korban berhasil menghancurkan kutukan Nyai Saras. Roh-roh yang terperangkap akhirnya bebas, dan ketenangan kembali menyelimuti desa. Penduduk desa bersukacita, berterima kasih kepada Dimas atas keberaniannya. Desa Tengkorak mulai pulih dari masa-masa kelamnya. Penduduk kembali menjalani kehidupan dengan tenang, tanpa rasa takut yang menghantui. Gua terkutuk itu ditutup dan dijadikan tempat peringatan, sebagai pengingat akan perjuangan mereka melawan kegelapan. Legenda Desa Tengkorak tetap hidup dalam cerita-cerita rakyat, menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya tentang keberanian dan tekad untuk melawan kejahatan. Dimas menjadi pahlawan yang dikenang, dan nama Nyai Saras menjadi peringatan tentang bahaya ilmu hitam dan kekuatan gelap. Demikianlah legenda horor Desa Tengkorak, sebuah cerita tentang kutukan yang akhirnya bisa dihentikan oleh keberanian seorang pemuda, mengakhiri kengerian yang telah menghantui desa selama berabad-abad. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.